Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hasanah dari NPM 19110505156. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika 2019 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang kota ramah lingkungan sebagai tugas individu pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani MS. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kota ramah lingkungan atau kota hijau. Yang pertama adalah pengertian dari kota hijau atau kota ramah lingkungan. Jadi apa pengertiannya? Pengertiannya adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan dan penunjang warganya dan juga tumbuhan dan hewan dan lain-lain. Bank Dunia mendefinisikan kota ramah lingkungan sebagai kota yang meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat melalui perencanaan dan pengelolaan kota terintegrasi yang memanfaatkan manfaat sistem ekologi dan melindungi serta memelihara aset ini untuk generasi mendatang. Selanjutnya, kriteria kota hijau. Yang pertama adalah pembangunan kota harus sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, menggunakan konsep zero waste, yaitu pengolahan sampah secara terpadu. Tidak ada sampah yang dibuang maupun diolah kembali. Yang ketiga, menggunakan konsep zero runoff, yaitu semua air yang berasal dari manapun harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah. Yang keempat, menggunakan infrastruktur hijau. Mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan seperti jalur untuk bersepeda dan berjalan kaki. Yang kelima, menggunakan transportasi hijau atau menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Yang keenam, ruang terbuka hijau atau RTH seluas 30% dari luas kota tersebut. RTH bisa berbentuk taman kota, hutan kota, area rekreasi hijau, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat pecinta lingkungan dan komunitas Go Green. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, kota ramah lingkungan akan sulit terrealisasi. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan kota ramah lingkungan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan perencanaan kota hijau. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan tersedianya ruang terbuka hijau. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan konsumsi energi yang efisien. Yang keempat, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan air yang efektif. Yang kelima, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan.
keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah kota atau kabupaten dalam mewujudkan bangunan hijau. Selanjutnya, ciri-ciri pemeliharaan kota hijau atau kota ramah lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya energi dan air secara efektif. Yang kedua, mengurangi limbah. Yang ketiga, menerapkan sistem transportasi terpadu. Yang keempat, menjamin kesehatan lingkungan. Yang kelima, menyinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dalam sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tahapan awal perwujudan kota hijau atau kota ramah lingkungan juga terfokus pada 3 atribut, yaitu green planning and design, green open space, dan green community. Upaya perwujudan kota hijau melalui tercapainya 8 atribut memerlukan peran, dukungan, dan komitmen seluruh stakeholder, yaitu masyarakat, Pemda, dan sektor lainnya. Nah, 8 atribut kota hijau itu apa saja? Yang pertama adalah green planning and design. Green planning and design adalah perencanaan dan perancangan kota yang beradaptasi pada kondisi biofisik kawasan. Nah, yang kedua, green open space. Apa itu? Mewujudkan jejaring ruang terbuka hijau. Yang ketiga, green waste. Green waste itu adalah usaha menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, green transportation, yaitu pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang kelima, green water, yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Yang keenam, green energy, yaitu pemanfaatan sumber daya energi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, green building, yaitu pengembangan bangunan hemat energi. Yang kedelapan, green community. Green community ini adalah kepekaan, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan atribut kota hijau atau kota ramah lingkungan. Konstruksi bangunan yang ramah lingkungan menjadi sebuah elemen vital dalam perwujudan kota ramah lingkungan.